Cuman. Sekitar 2 jam Pak William. Bu Mariam datang dengan wajah cemas dan berlari menuju ruang IGD rumah sakit tersebut. Pak, mungkin itu papanya dan mamanya Alex. Ucap Nenek Sumi, dengan menunjuk kedua orang tua Alex. Permisi, kalian orang tuanya Alex? Tanya kakek Harun. Iya benar, kami orang tuanya Alex. Kalian siapa? Tanya Pak William. Saya kakeknya Mentari dan ini neneknya Mentari. Ucap kakek Harun. Oh iya, Pak, bagaimana keadaan anak saya Alex? Tanya Bu Mariam cemas. Alhamdulillah, kata dokter tadi keadaan Alex sudah mulai stabil. Tadi dia sempat kritis. Karen butuh donor darah cepat. Alhamdulillahnya Mentari memiliki golongan darah yang sama dengan Alex. Jelas kakek Harun. Alhamdulillah. Ucap Bu Mariam sedikit lega. Lalu di mana Mentari? Tanya Pak William. Dia masih di ruang sana, Pak. Sejak donor tadi, kata suster sambil menunggu Alex stabil dan sadar baru dipindahkan ke ruang rawat. Tadi sekitar 20 menit yang lalu, katanya sudah sadar Alex. Saya suruh mengurus berkas-berkas rawat inap. Saya bilang saya tidak mengerti, tunggu orang tuanya saja. Gitu, Pak. Jelas kakek Harun. Ya sudah, biar Papa yang ngurus. Mama tunggu di sini ya. Papa ke admin dulu. Pamit Pak William. Iya, Pak. Tak lama Mentari keluar dari ruang UGD tersebut, dengan bekas suntikan donor darah di tangannya. Mentari, kamu tidak apa-apa, nak? Tanya Bu Mariam sambil memegang Mentari. Aku tidak apa-apa, Ma. Alex terluka, Ma. Tapi sekarang dia sudah sadar, tinggal pindah ruang rawat. Kata Mentari. Iya, Papa Willy sedang mengurusnya. Ucap Bu Mariam. Beberapa menit kemudian Alex dipindahkan ke ruang rawat inap VVIP. Pak Bu, mohon maaf atas kejadian ini, sampai membuat Alex terluka seperti ini. Ucap kakek Harun yang merasa tak enak. Tidak apa-apa, kek, namanya musibah tidak ada yang tahu. Saya justru yang bersyukur karena Mentari sudah mendonorkan darahnya untuk Alex yang kebetulan sama ya. Ucap Bu Mariam. Mungkin kami memang jodoh, Mapa. Ucap Alex yang masih lemah. Ya begini kakek. Nenek rencananya Mentari akan saya lamar untuk Alex dalam waktu dekat ini. Saya harap kakek dan nenek mau menerima kami menjadi bagian keluarga kalian. Ucap Pak Willy yang to the point. Kakek Harun dan Nenek Sumi saling bertatapan. Maaf Pak Willy, Bu Mariam, Mentari ini bukan orang seperti kalian yang memiliki segalanya. Mentari juga hanya punya kami, kakek dan neneknya yang sudah tua dan miskin. Jelas kakek Harun. Bu Mariam dan Pak William tersenyum mendengarnya. Begini kakek dan neneknya Mentari, kami sudah mengetahui sejak kenal Mentari. Bahkan Mentari sudah seperti keluarga kami. Kami semua sangat menyayangi Mentari. Jelas Pak William. Alhamdulillah kalau begitu. Kami sangat bersyukur karena Mentari diterima dengan baik di keluarga Alex. Mentari ini anak yang sangat rajin dan baik. Ucap kakek Harun. Jadi bagaimana kek? Boleh kan papa mamaku melamar Mentari? Tanya Alex yang sudah tidak sabar. Kalau kakek sih boleh saja, semua kan tergantung sama Mentari. Kata kakek Harun. Sayang, kamu mau kan? Tanya Alex, menatap dan memegang tangan Mentari. Mentari menatap kakek dan neneknya meminta izin, lalu kakeknya mengangguk kecil. Iya, aku mau, Mas. Jawab Mentari dengan senyum malu-malu. Alhamdulillah akhirnya kita mau punya menantu, Pak, kata Bu Mariam, dengan senyum sumringah. Mas, bagaimana perutmu? Asti sakit? Tanya Mentari. Walau sakit tapi kalau dekat kamu berkurang sayang, apalagi habis disiram sama darahmu yang mengalir langsung di tubuhku. Terima kasih ya, kamu sudah mau mendonorkan darah untuk pacarmu ini. Ucap Alex. Alhamdulillah Mas. Ternyata golongan darah kita sama. Aku sampai bingung saat suster bilang kamu harus secepatnya donor darah. Tapi dia juga bilang kalau stok darah di PMI golongan darahmu kosong. Ternyata kita sama. Jelas Mentari. Saya juga heran Pak Willy. Baru pertama di jalur itu ada begal. Biasanya aman saja. Saya lihat-lihat juga sepertinya. Mereka itu bukan begal kampung. Karena badannya besar-besar dan baju hitam rapi. Jelas kakek Harun. Apa jangan-jangan itu orang suruhan mereka, batin Alex? Aku sih curiga ada yang membayar mereka, kek. Kata Alex, membuat Pak William berpikir. Siapa Lex kira-kira? Tanya Pak William. Alex juga kurang tahu, Pak. Setahu Alex kita nggak pernah punya musuh siapapun. Jelas Alex.
Iya Lex, makanya, Papa juga bingung. Mereka semua kebingungan memikirkan itu. Namun kakek Harun diam-diam berpikir kalau kejadian itu memang tidak wajar sepertinya. Karena kalau dari penampilan mereka itu orang bayaran. Menurut kakek Harun. Apa dia orang bayaran Pak Nugraha? Kalau sampai itu benar, aku tidak segan-segan mematahkan leher Dirga dan papahnya. Batin kakek Harun. Karena pada waktu kejadian si begal tersebut menginginkan Mentari keluar dari mobil. Aku akan bicarakan ini nanti dengan Elix. Tunggu dia sembuh dulu. Gumam kakek Harun dalam hatinya. Kakek sama nenek pulang saja dulu, biar aku yang menjaga Elix. Nanti kalau rumah sudah mau direnov kakek aku antar sementara di rumah sewa yang kutempati di kota. Kata Mentari mengusulkan. Baiklah nak, kalau gitu kami pamit pulang dulu ya. Ucap Kek Harun. Kemudian kakek dan neneknya Mentari pulang ke rumahnya terlebih dahulu. Papa mama kalau gitu juga pulang dulu sepertinya Lex. Biar Mentari yang akan menjagamu. Besok papa dan mama akan balik lagi ke sini. Kalau perlu kamu pindah dirawat di kota saja, biar papa mama tak jauh-jauh mondar-mandir. Kata Pak William. Tidak apa, besok juga aku sudah boleh pulang. Tenang saja, aku sudah minta obat terbaik sama dokter. Jelas Elix. Pa, Ma, tenang saja, aku akan merawat Mas Elix di sini. Biar nanti sekalian aku ajak kakek nenekku ke kota. Kirim saja supir ke sini nanti kita pulang sama-sama. Ucap Mentari. Ya sudah kalau begitu. Mama sama Papa sudah pesan makanan online nanti biar suster yang kasih ke sini ya. Ucap Bu Mariam. Terima kasih Mah. Pah. Ucap Elix. Iya, Mentari kita pulang ya kalau gitu. Ucap Bu Mariam. Kemudian Bu Mariam dan Pak William akhirnya pulang dan mempercayakan Elix pada Mentari. Tak lama ada suster mengetuk membawakan makanan pesanan Bu Mariam tadi. 1 kotak diberikan Mentari ke suster tersebut. Mas kamu makan dulu ya. Ucap Mentari. Kamu saja dulu sayang, kamu pasti lapar apalagi habis donor darah tadi. Kata Elix. Kan tadi aku sudah diberi vitamin sama susu juga sepotong roti mas, sudah kamu tenang saja. Ucap Mentari. Lalu Mentari menyuapi Elix makan dengan romantis, suapan demi suapan Elix menatap tajam wajah Mentari. Terima kasih ya sayang, belum jadi istri saja sudah seperti ini baiknya, mas sayang kamu Mentari. Ucap Elix. Iya mas, aku juga, aku sayang sama kamu sudah membuat aku panik banget tadi. Ucap Mentari. Iya maafkan aku ya, aku benar-benar laki-laki payah tak bisa melawan orang-orang itu, malah kalah sama kamu, aku bangga sama kamu. Sudah cantik, pintar, pandai bela diri lagi. Ucap Elix, mengagumi sosok Mentari. Elix pulang dari rumah sakit,